Oke, we are live. Thank you. Selamat siang. Kembali lagi saya Jentina dari Youth Shine Indonesia. Terima kasih bagi seluruh teman-teman, sahabat yang siang hari ini menyediakan waktunya untuk bisa bergabung. Kita akan live tepat jam 1 bersama dengan sahabat saya dari KPPAD Bali dan juga seorang praktisi pendidikan yang sangat-sangat kredibel untuk membahas tema yang akan kita sajikan siang hari ini. Oh ya, kali ini acara Let's Talk berlangsung pada siang hari karena memang tema yang akan dibahas ini cukup penting dan menurut kami agar bisa memperoleh banyak viewer yang akan bisa berinteraksi langsung dengan sahabat saya dari KPPAD dan beliau, maka kita sepakat akan mengadakan kegiatannya di siang hari. Oke, siang hari ini sesuai dengan flyer yang sudah disebarkan, tema dari live hari ini adalah mengenai cybercrime. Apa itu cybercrime dan mengapa ini penting untuk kita bahas? Nanti kita akan mendiskusikannya bersama dengan sahabat saya dari Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Provinsi Bali dan juga praktisi pendidikan dan pengembangan manajemen sekolah yang juga merupakan lulusan dari Queen University Belfast. Nah, penasaran ya? Nanti kita akan live. Jadi stay tune, kita akan kembali lagi tepat pada saat jam 13 bersama dengan mereka. Oke, saya mau cek dulu bagaimana, apakah teman-teman bisa menerima jaringan ini dengan baik. Boleh komen ya bagaimana, karena beberapa waktu ini kondisi jaringan jadi sedikit terganggu memang di beberapa tempat di Indonesia, jadi kami ingin memastikan bahwa Anda menerima sinyal dan juga jaringan di tempat Anda semua dengan baik. Oke, sambil menunggu ya, saya akan sedikit memberikan teaser mengapa kita akan berbicara tentang cybercrime. Kasus anak sebagai korban kejahatan pornografi dan cybercrime di dunia maya itu menjadi kasus ketiga terbesar yang terjadi ya di Komisi Perlindungan Anak Indonesia sepanjang tahun 2021. Jadi ini merupakan kasus yang luar biasa karena terbanyak pertama adalah anak korban kekerasan fisik atau psikis, dan kasus terbesar kedua adalah anak sebagai korban kejahatan seksual. Miris, jadi kita akan coba untuk berbagi info ini. Kita masih menunggu sahabat-sahabat saya. Saya akan coba invite ya. Oke, let's see ya. Oke, next kita akan invite. Ya. Sambil menunggu, apakah sudah tersambung? Sekali lagi terima kasih buat seluruh sahabat yang saat ini berkenan untuk mengikuti kegiatan live dan juga nanti yang akan menyaksikan via recording setelah kegiatan berlangsung. Hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup hangat dibicarakan, yaitu tentang cybercrime. Khususnya adalah digital sex crime ya, yang saat ini lagi marak. Salah satunya ada satu film dokumenter yang bulan lalu dirilis oleh Netflix dan itu menjadi pembicaraan internasional. Oke, let's see. Kita coba lagi. Ya. Oke, invite. Ya. Masih menunggu teman-teman.
Nah, dari film yang dirilis itu memang cukup banyak respon pro dan kontra gitu ya. Dan ini cukup menghebohkan di Korea Selatan karena kasus ini terjadi cukup lama ternyata dari tahun 2018 dan baru terungkap di tahun 2020. Nanti kita akan membahas lebih rinci mengenai um, film Cyber Hell yang menjadi sorotan dan juga pembicaraan internasional sejak dirilis. Sambil kita menunggu dua sahabat saya yang akan bergabung. Oke, kami berharap bahwa tayangan live diskusi ini bisa menjadi uh, pencerah ya bagi teman-teman semua. Oke, let's see apakah bisa. Kita coba lagi ya, teman-teman. Mungkin dari teman-teman KPPAD dan juga Ibu Puspa bisa mengirimkan invite-nya. Nah, ini dia. Halo, wah terima kasih dari UPTD, PLD dan Pasar. Terima kasih sudah hadir. Kita masih menunggu teman-teman dari KPPAD. Saya invite kembali. Kita coba ya. Terima kasih yang sudah hadir. Hari ini temanya menarik sekali karena kita akan membahas sekali lagi tentang bagaimana kita bisa mengenali dan juga melindungi anak-anak dari kejahatan digital. Tepatnya adalah spesifik kita akan bicara tentang perlindungan anak. Oleh sebab itu, siang hari ini kita akan berdiskusi dengan sahabat kita dari Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Provinsi Bali dan juga seorang praktisi pendidikan yang cukup kredibel untuk berbicara mengenai pendidikan dan pengembangan manajemen anak dan sangat concern dengan anak-anak. Saya masih berusaha untuk menghubungi, mohon sabar menunggu. Ya, oke, saya invite. Oke, wah, unable to join. Apakah karena sinyal ya? Coba ya. Hmm, karena beberapa waktu ini memang sinyalnya agak naik turun hampir di seluruh kota di Indonesia ya. Gitu. Oke, kita coba satu kali lagi. Yeay, udah join kah? Alright. Nah, sambil menunggu, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, ada satu catatan penting yang saya dapatkan dari data KPAI, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia, bahwa kasus anak itu ya sebagai korban kejahatan pornografi dan cybercrime menjadi kasus ketiga terbesar yang diterima oleh KPAI sepanjang tahun 2021. Nah, ini dia sudah join. Silahkan. Oke, udah kirim invite. Invite-nya boleh dibuka. Oke, siap. Apakah bisa? Oke, aku invite lagi ya. Ah, akhirnya. Ah, halo, selamat siang. Halo, sebentar, sebentar. Mohon maaf Siap, sekarang. siap. Kita dapat tampilan meja. Sebentar, sebentar.
Siap-siap Kak Ade. Nah, Yuk, ini dia. Kebalik. akhirnya. Akhirnya. Selamat siang. Aku menyebut dulu ya, perkenalan dulu buat teman-teman yang belum kenal. Selamat siang Bapak Lili Ismurtono Santoso SSN SPD. Tapi aku dan teman-teman lebih menyukai memanggil dengan nama kesayangan Kak Ade. Selamat siang Kak Ade. Siang semuanya, Miss N, dan semua yang ada di sini. Miss Puspa, belum gabung ya? Miss Puspa sekarang lagi izin 5 menit lagi akan join dengan kita. Apa kabar Bapak Komisioner siang hari ini? Baik, baik, baik. Ini baru selesai nih untuk sosialisasi Duta Sekolah Perlindungan Anak. Jadi Wah, pas banget. sekolah Ya, Nase di Bali. Makanya juga tadi saya sedikit apa namanya pesan sponsor juga nih tentang salah satunya ada cybercrime ini. ya. Oke, ini ya Kak Puspa sudah hadir. Coba saya invite ya. Siap. Bentar, ini Oke, gimana? berarti temanya tepat ya Kak Ade ya dengan yang baru saja di launching oleh KPPAD Provinsi. Wah, senangnya. Oke, kita menunggu. Halo, selamat siang Ibu Puspa. Selamat siang, Bu Jan dan Kak Ade. Mohon maaf, saya ada kendala sedikit. Ya, oke. So happy to be here. Oh Terima yes, kasih undangannya, Bu Jan. Sebuah thank topik you. yang sangat penting ya, saya kira. My pleasure. Justru saya yang senang karena kedua sahabat baik ini boleh hadir dan kita bisa berbincang-bincang. Kita mulai saja ya, Kak Ade dan Kak Puspa. Oke, Baik, baik. Silakan, Bu. tadi sudah sedikit membuka live ini, tapi saya akan ulang supaya formal. Jadi terima kasih buat sahabat-sahabat Youthsen Indonesia, KPPAD Bali, dan juga sahabatnya Kak Puspa yang telah berkenan untuk mengikuti IG Live siang hari ini. Kenapa kita adakan siang? Karena biasanya Let's Talk itu malam. Tapi karena temanya penting sekali dan kita sudah coba riset, mungkin kalau siang kita bisa dapat viewer yang lebih banyak dan bisa langsung berinteraksi. Itu ya alasannya yang tadi tanya-tanya kenapa kok siang gitu kan. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa tema IG Live kita sedikit berbeda dari biasanya. Biasanya Yusen menyajikan tema-tema terkait dengan disabilitas, terkait dengan special needs gitu. Tapi kok hari ini beda ya? Kenapa tentang cybercrime gitu? Topiknya tuh penting sekali karena kita kasih tag kenali dan lindungi anak dari cybercrime. Wah, ini menarik. Terus udah gitu kemarin ada teaser tuh, ada satu film dokumenter yang kita sisipkan dalam video teaser promo. Kalau teman-teman punya akses ke Netflix, silakan untuk menonton dahulu. Jadi yang tidak punya akses dan belum lihat, saya bocorkan. Film dokumenter ini baru dirilis bulan lalu. Dan mengapa ini penting dan menjadi pembicaraan hangat internasional? Karena film ini adalah kisah nyata dari kasus cybercrime terbesar di Korea Selatan. Kasus ini sendiri sudah terjadi sejak tahun 2018, baru terbongkar di tahun 2020, dan sudah lebih dari 8.000 kasus dengan 74 korban. Dan paling penting, 16 korban adalah anak di bawah umur. Itu miris sekali. Nah, saya pikir ini sesuatu yang cuma terjadi di Korea Selatan gitu. Ternyata setelah saya riset gitu ya, setelah menonton ini, saya riset kejahatan seksual yang terjadi di di dunia cyber itu sudah marak juga ternyata terjadi di Indonesia. Wah, nggak pikir panjang ya. Yang saya ingat pertama adalah Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak dan juga Kak Puspa. Kenapa mereka? Aku kenalin dulu buat teman-teman yang baru bergabung. Hari ini kita kedatangan narasumber istimewa. Saya mengundang Komisioner Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Provinsi Bali, Bapak Lili Ismurtono Santoso, SNSPD, yang kita sayangi dan kita kenal dengan sebutan Kak Adi. Nah, di sebelahnya ada yang cantik nih. Kalau yang sudah tahu dan sering nongol gitu ya di Instagram, di IG Story gitu, live itu, ini adalah Ibu Sutaningrat Puspadewi. Saya lebih
menyukainya dengan menyebutnya Kak Puspa gitu ya, supaya berasa muda semua panggilnya kakak gitu. Nah, Iya, Kak, iya Kak Jan benar. Supaya nah, lebih oh, muda ya, oh, lebih fresh di sini. Kak Puspa itu bidangnya di praktisi pendidikan dan pengembangan manajemen sekolah, dan saya tahu persis Kak Puspa sangat concern dengan pemberdayaan dan juga perlindungan anak dan perempuan. Kak Puspa juga lulusan dari Queen University Belfast. Jadi banyak banget ya yang bisa disajikan, dan ada nih yang paling penting, bocoran boleh ya Kak ya? Kak Boleh, Puspa boleh, dan boleh, silakan. Kak Puspa Dan dan semua ya. Kak Puspa dan teman-teman itu sedang menyusun sebuah buku, Kak Ade. Ini KPPAD Oke. perlu perlu tahu nih gitu ya. Menyusun sebuah buku yang menurut saya penting karena berbicara mengenai pendidikan seks untuk guru-guru dan bisa diterapkan pada saat pembelajaran. Nah, nanti Kak Puspa akan berbicara tentang itu. Oke. Kita mulai dulu tema tentang Tenisnya nanti kopi darat aja sama oh, KD ya. ya. Kopi darat, kopi darat. Aku temu ini siang ini. Oke, kita langsung saja. Jadi, mengapa ini penting? Saya ingat waktu saya WA gitu ya, Japri ini ke Kak Puspa bertanya, ini sesuatu yang urgent gitu ya, urgensi karena kejadian ini sebetulnya sesuatu yang sudah banyak terjadi tapi jarang dikupas, jarang diangkat gitu ya. Jadi sangat penting, dan saya yakin KPPAD Provinsi Bali juga melihat ini bukan sesuatu yang apa ya, yang remeh gitu kan. Itu sebabnya sampai bersedia untuk hari ini menjadi narasumber. Tetapi mungkin banyak orang yang belum tahu apa itu cybercrime. Nah, mungkin kita satu-satu nih ya. Aku mulai dulu dari Kak Ade. Boleh sedikit diulas apa itu Kak cybercrime, dan dari sisi pengamatan KPPAD, mengapa kita perlu mengetahui tentang cybercrime? Silakan Kak Ade. Baik, terima kasih. Ini saya kebiasaan nih dari dulu mungkin Miss Gentina, Kak Puspa juga, Kak Gentina dan Kak Puspa, jadi tahu latar belakang saya memang dari anak-anak TK ya, dari PAUD lah seperti itu. Mm-mm. Nah, saya mohon izin berbahasanya juga berbahasa sederhana, jadi mulai dari cybercrime sendiri itulah kejahatan cyber ya seperti Mm-mm. itu yang sangat sangat riskan dan itu sangat dekat sekali dengan kehidupan anak-anak gitu. Mm-mm. Jadi Yep. sama anak-anak PAUD juga itu, selain juga pastinya anak-anak itu sendiri 18 tahun ke bawah ya sampai di apa namanya dalam kandungan itu termasuk juga yang bisa bersama-sama kita lindungi dari Yep. kejahatan ini, karena ini adalah satu kebutuhan pokok ya untuk cyber. Kita ada kejahatan nih yang ada di dalamnya yang sangat-sangat miris, dan kebanyakan dari kasus-kasus yang ada di yang ke kami ya di Mm-mm. KPPAD dan juga tentunya pemangku kepentingan perlindungan anak semua nih, juga di UPTD seluruh kabupaten kota sebali itu Yep. adalah awal itu berasal dari cybercrime itu ya, Mm. dari bakal bakalnya tentunya mengarah dari situ. Jadi kebanyakan dari apa ya istilahnya, jadi kayak seperti output ya, Ya. dari itu bermuara jadi banyak kasus terutama seksual Mm. itu. Dan itu yang dipandang perlu oleh kami KPPAD. Oh ini keren nih, ini harus bagaimana nanti kita menyikapi langsung menyikapi bagaimana kita sebagai orang dewasa, sebagai apa ya istilahnya yang punya anak-anak dan sebagainya, anak didik terutama Mm-mm. ya. Mm-mm. Jadi adalah guru ya, jadi seperti itu. Jadi ya ada catur guru juga kalau di Bali seperti itu, kita melindungi anak-anak dari kejahatan cyber ini seperti itu sih. Jadi lebih mudahnya adalah cybercrime adalah kejahatan di media maya. Seperti itu. Ya kejahatan Oke. seperti apa? Tentunya pasti ada ini, ada ahli kita nih seperti Kak Puspa, dan juga nanti secara praktisi oleh Miss Gentina, Kak Gentina yang sudah tahu menginisiasi, apalagi di sign itu bukan hal yang baru untuk Kak Gentina. Seperti itu Kak Jen.
Wah, berarti di Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak ini merupakan salah satu apa ya istilahnya ya hot news gitu Kak ya, hot issue yang memang sedang Prioritas lah ya. ya dikerjakan ya, prioritas lah ya Kak Puspa ya. Karena kita nggak usah jauh-jauh dulu deh nyebrang ke tempat lain, di Bali saja. Kasus cybercrime itu ternyata bukan sesuatu yang baru ya. Saya sempat share ke Kak Ade dan Kak Puspa bahwa ada kasus di tahun lalu gitu ya tentang edisi sebetulnya lebih ke cyber pornografi ya. Dan itu lebih kepada kalau dulu kan jualannya offline ya, sekarang online gitu. Cuman mirisnya ternyata waktu saya research di sana itu banyak anak-anak di bawah umur juga yang memakai jasa ini gitu. Kita nggak perlu sebut kasusnya lah, nanti tambah marak ya. Cuman nyeseknya di situ gitu Kak Ade, Kak Puspa. Anak-anak di bawah umur. Waktu saya menonton, kalau teman-teman nanti punya waktu ya menonton Cyber Hell dokumenter itu, kebanyakan waktu mereka diundang untuk masuk ke dalam situs ini gitu ya, chat room ini gitu ya, itu awalnya adalah mereka ditawari gitu, untuk sejumlah uang gitu kan, lalu kemudian dengan uang itu mereka dipaksa secara tidak langsung untuk melakukan adegan-adegan telanjang, tidak senonoh seperti itu. Dan terjadilah coercion yang fotonya disebarkan, mereka diperas, mereka nggak bisa bayar, kemudian mereka harus bikin 50-60 foto dalam waktu 1 jam, itu dijual lagi pakai uang kripto, ngeri banget gitu. Kalau udah lihat filmnya, saya yakin Anda semua juga pasti marah gitu ya, karena bagaimana bisa kita membuat seorang manusia dalam tanda kutip jadi budak gitu loh. Itu yang akhirnya mendorong saya untuk ayo kita harus bicara tentang ini. Nah, kalau kita lihat itu ya Kak, berarti karakteristik cybercrime itu kan banyak banget nih. Mungkin ya aku ke Kak Puspa nih ya. Boleh nggak Kak dijelasin sedikit karakteristiknya, kemudian contoh-contoh tentang cybercrime secara spesifik gitu Kak. Baik, karena kita hari ini memang dalam nuansa edukasi ya Bu Ya, Kak Jen. Jadi saya setuju dengan Kak Ade, ya, kita menggunakan terminologi yang sederhana. betul Jadi sekali. tadi sudah dijelaskan oleh Kak Ade, cybercrime itu adalah kejahatan yang memang menggunakan komputer atau Ya, dalam hal ini jaringan ya. betul. Tadi dibahas terminologi dunia maya, jadi memang kejahatan Mm-mm. di dunia maya. Dan ini bentuknya banyak sekali. Jadi yang mungkin sudah lebih dulu mencuat ke permukaan Mhm. cybercrime yang mungkin banyak ada di perbankan ya. Jadi kayak Mhm. kebocoran-kebocoran Mhm. data, kemudian juga ada phishing, kemudian pencurian identitas gitu. Jadi yang sekarang baru mencuat itu di apa namanya ranah seksual. Ya, Jadi kalau boleh saya simpulkan yang hari ini topik yang kita bicarakan ini cluster cybercrime-nya yes, itu ada pada KBGO kalau ya, kita menggunakan istilah yang umum dipakai di Indonesia yaitu kekerasan berbasis gender online oke. karena memang spesifik itu di ranah seksual dan di dunia maya. Nanti kalau misalnya apa namanya karakteristiknya ini mungkin better saya kasih paparan dulu tentang data Bu ya yang Boleh, silakan. terjadi di Indonesia. Tadi Bu Jen mention ini terjadi di Korea Selatan, tapi khawatirnya terjadi di Indonesia. Mhm. Sebenarnya secara analogi, simpelnya apapun yang sifatnya mudah viral itu pasti cepat nyampe di negara kita. Contohnya pandemi. Jadi Ya, nggak perlu nunggu lama, sudah pasti cepat. ya, Jadi kalau yang di Korea Selatan ini viral juga kan. Jadi kita ya, harus sudah hati-hati. Ini ya. kita nggak pernah tahu apakah sudah terjadi atau dalam jangka waktu dekat mungkin bisa saja terungkap kasus-kasus besar yang memang serupa yang ada di Indonesia. Kalau dalam catatan Kementerian Pendidikan, Bu Jan, ini saya harus baca karena bentuknya data. Mhm. Jadi pada tahun 2020 itu terdapat 2.400 kasus kekerasan terhadap perempuan. Mhm. Ini data Kemdikbud. Ya. Setahun kemudian angka itu meningkat menjadi 2.500 dari Januari sampai Juli 2021. Mhm. Jadi kemarin pas peluncuran platform raport pendidikan Indonesia pas 3 April kemarin, Mhm. Mendikbud memperkuat lagi dengan catatan data bahwa 22,4% siswa yang mengikuti asesmen nasional pernah mengalami kekerasan seksual. Nah, Mhm. ini angka yang sangat mengerikan. Ya. Kenapa saya bilang data ini sangat mengerikan? Karena memang
ini mengkhawatirkan kalau memang kita punya rencana untuk mengolah bonus demografi 2045, Mhm. maka ini adalah sebuah tantangan yang sangat besar untuk mencetak SDM unggul. Ya, Karena kita tidak bisa hanya memikirkan tentang intelektualitas anak dalam hal ini, tapi juga harus memikirkan kesejahteraannya, setuju. fisiknya, batinnya, keselamatannya. Kalau memang anak ini nggak selamat, tanda kutip, kita nggak akan bisa keluar-keluar ngomong masalah intelektualitas, karakter, dan sebagainya macamnya. Jadi memang ini menurut saya urgensinya sangat tinggi dan itu Mhm. juga alasan saya ketika Bu Jan undang topiknya ini, ayo apapun yang bisa kita lakukan untuk Mhm. menyuarakan ini Mhm. sehingga mungkin nantinya bisa didengar oleh publik dan memberikan apa ya istilahnya tekanan publik yang lebih besar lagi untuk mendorong memang kebijakan-kebijakan dan Mhm. program-program yang memang sifatnya sistematis yang bisa dilakukan secara serentak di Indonesia, kita lakukan semampu kita. Siap, siap. Terkait juga dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ya Kak ya, mengenai pornografi. Nah, banyak sekali gitu hal-hal yang tadi Kak Puspa sudah sebutkan. Tadi Kak Puspa bilang, kita nggak tahu apakah ini sudah viral. Saya boleh jawab nggak ya? Ada Kak. Jadi sebelum kita memulai IG Lives yang ini, teman-teman, sahabat-sahabat Yusen Indonesia, KPPAD, dan juga sahabatnya Kak Puspa, saya sudah riset gitu ya. Ada satu data, saya tidak akan sebutkan, nanti kalau kalau sama KPPAD kita japrian aja. Nah, jadi 3 bulan yang lalu ada satu sahabat saya yang saat ini sedang menempuh studi S2 di salah satu negara, saya nggak sebut nama. Nah, dia kirim WA waktu itu dan memberikan saya screenshot percakapan chat room di Telegram yang isinya adalah mengarah kepada pornografi. Dan mirisnya waktu saya baca chatnya, dia kirim semua foto, semua data, itu anonimus ya Kak, jadi kita nggak tahu siapa yang chat gitu ya. Telegram punya fitur itu dan bisa dihapus gitu ya, dan bisa dikembalikan lagi. Nah, yang saya sempat kaget adalah pelakunya adalah masih anak-anak. Ini di Indonesia, saya tekankan, ini di Indonesia. Pelakunya masih anak-anak di bawah umur 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, dan sudah melakukan transaksi. Jadi kalau saya kirim foto, berapa? Itu loh, itu sama mirip banget dengan film dokumenter Cyber Hell. Mirip sekali gitu ya, awalnya seperti itu. Itu miris sekali karena ternyata kita dulu berpikir cybersex hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa, tapi hari ini sudah terjadi di anak-anak di bawah umur, which is itu jadi bagian dari KPPAD gitu ya. Itu sebabnya kita mengundang KPPAD Bali. Nah, Kak Ade menyikapi semua sumber berita dan juga tadi yang disampaikan oleh Kak Puspa, data-data yang itu langsung disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, Kak Ade. Bagaimana kita, dari Komisi Perlindungan Anak, penyelenggara perlindungan anak menyikapinya? Dan dari sisi undang-undang seperti apa nih yang bisa kita lakukan? Lebih kepada mencegah ya, Kak Ade. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Kak Jen tadi itu sesuatu yang miris ya kalau kita dengar. Tapi Hmm. sebenarnya kalau di KPPAD sendiri itu bukan hal yang baru karena di Bali sendiri itu banyak kasus yang seperti itu. Hmm. Jadi kasus-kasus yang viral juga pernah gitu ya di salah satu kabupaten dan itu karena anak-anak jadi korban dan sekaligus juga pelaku di sana. Itu dari apa pendalaman oleh psikolog dari UPTB yang dari kota bersangkutan itu Hmm. juga ada kronologi seperti itu mirip kemiripannya. Jadi di Hmm. sana anak ke satu situs atau Telegram memang tapi ke Telegram Hmm. juga nah, itu Hmm. masuk ke situs tertentu dan memang diharapkan bukan diharapkan diharuskan anak-anak itu eh, melakukan apa yang disyaratkan di sana termasuk toples dan sebagainya dan aman Hmm. karena jebakan mirip sekali dengan apa yang sudah kita apa namanya kita ketahui ya yang Hmm. seperti yang di Hmm. Korea seperti itu. Jadi berawal dari yang apa aman yang dipikir oleh anak itu aman dan akhirnya sampai dijebak dan Hmm. akhirnya dia mau nggak mau sampai akhirnya dia juga sudah bertransaksi jadi open BO dan sebagainya bahkan di luar
dari komunitas itu, dan itu sangat memprihatinkan. Tidak hanya satu kasus aja, tapi beberapa kasus seperti itu. Dan itu kalau menurut undang-undang dan sebagainya, kita sudah sudah ada proteksi dari awal ya, dari undang-undang perlindungan anak dan sebagainya sudah. Nah, karena tadi kita sepakat juga untuk dalam sisi sederhanaan supaya audiens dengar ini juga mengerti bahwa dari pemerintah sendiri itu pastinya ini bukan hal yang baru sebetulnya. Memang kami sepakat juga seperti yang dari awal itu tidak bisa mengekspos secara apa istilahnya itu ya, karena ini ada beberapa pertimbangan dan memang saya sendiri saya pribadi itu lebih sangat mendukung bahwa kita tidak bisa istilahnya kayak campaign tentang ini gitu, tentang cyber. Jadi seperti sekarang ini lebih ke pencegahan. Betul. Jadi kami seperti itu, bagaimana sih ke depan dan sebagainya. Jadi kalau ada kasus dan sebagainya memang kita tidak jadi terkesan tertutup dan sebagainya, memang supaya tidak ada campaign untuk itu. Karena coba ya, saya ini terinspirasi juga dengan namanya 1% gitu ya. 1% ada salah satu yang di YouTube gitu ya. Itu tentang kebahagiaan dari tikus. Nah, mungkin Kak Jen dan Kak Iva udah tahu ya. Jadi di sana, nah salah satunya itu kalau campaign apapun itu akan, apalagi yang negatif, coba ya sekarang gini aja deh supaya lebih gampang. Saya mengadopsi apa yang share itu ya. Kalau dari kita ada apa istilahnya campaign nih, saya nih gitu ya. Kak Puspa, jangan memikirkan ya, ada kata jangan nih, jangan memikirkan kera membaca koran. Ya, jangan dipikirkan. Coba yang terpikirkan justru sebaliknya kan, kita pasti memikirkan kera baca koran, ya enggak? Nah, seperti itu. Sekarang satunya memang itu yang yang kami laksanakan. Jadi kita tidak mengeluarkannya, tapi apa yang kita dapat itu segera kita tindak lanjuti dengan perundang-undangan yang berlaku, ya, terutama perundang-undangan perlindungan anak. Dari situ nanti akan ditangani tentunya oleh kepolisian, cybercrime dan sebagainya akan ke ranah itu, dan itu sudah sudah menjadi isu, ya. Dan kenapa juga banyak dari kita yang tidak tahu kenapa sih kok didiamkan, kenapa sih kok harus dari Korea dulu nih baru kita tahu dan sebagainya. Sebetulnya kita sudah dari awal, kan seperti Kak Jen tadi udah bilang, kita sudah tahu dari awal, makanya ini sangat-sangat perlu dalam ranah pencegahan. Jadi ini yang kita sharekan seperti itu. Jadi tidak ke kasus, tapi jangan khawatir, kita semua harus lebih ke positif. Jadi tidak ada campaign-campaign lagi. Bahkan kayak tadi ya, jangan memikirkan lagi baca koran. Nah, semua dan melakukan seperti itu. Tapi aku kepikirnya gajah, enggak ya? Bohong. Biasanya kita pakai anak gajah ya. Iya. Gajah merah muda. Tapi setuju. Ya, setuju Kak Ade, karena memang menurut neurologi kan memang otak manusia itu tidak bisa memproses kata negatif. Jadi kalau kata negatif yang keluar itu justru yang dilakuin. Jangan cubit, malah cubit anak. Itu kan Kak Ade? Penasaran. Dengan Kate. Iya. Menarik. Karena saya setuju. Gimana Kak? Halo? Masih reconnecting. Oh iya, reconnecting. Setuju banget bahwa silakan Kak Ade, sudah tersambung kembali. Ya, mohon maaf tadi ada telepon ya, reconnecting. Masuk. Jadi, ya. Intinya saya mewakili pemerintah juga ini. Jadi bukan tidak tahu atau tidak mau tahu, ini kita proses gitu ya. Dan memang itu tadi satu, jadi tidak ada campaign.
Halo, Kak Jen Ya, hilang. oh, Ya, saya ada, Ya, saya ada. nggak ada seperti itu gitu ya. Jadi Mm-mm. don't worry, jadi jangan khawatir. Kita minta dukungan dari masyarakat, terutama juga kita sebagai guru semuanya gitu kan. Ya, Kalau dibantu bersama guru. Ya, silakan. oke, sip. Nah, baru aja aku mau sebut Kak Ade duluan yang menyebut tentang guru gitu ya. Selain orang tua yang memang harusnya menjadi proteksi, keluarga menjadi proteksi awal, ada teman-teman guru. Nah, hari ini tuh banyak nih guru-guru yang nonton nih ya, Kak Puspa gitu. Nah, saya ingat waktu Kak Puspa pertama kali mention tentang bukunya, nggak usah sebut dulu, tapi disebut juga gitu, mengenai pendidikan seks. Saya dulu berpikir bahwa pendidikan seks itu memang selayaknya dan sepatutnya diajarkan sejak dini. Kenapa harus sejak dini? Karena kalau menurut saya pribadi dari pengalaman saya sebagai praktisi di dunia kebutuhan anak-anak kebutuhan khusus, itu penting sekali diajarkan. Mereka tidak bisa otomatis gitu loh, ngerti gitu ya apa yang harus dilakukan. Terkait dengan tadi ya Kak Ade bicara tentang pencegahan. Bisa sharing sedikit nggak Kak? Apa sih alasannya Kak Puspa dan teman-teman akhirnya mengangkat ini menjadi sebuah buku? Apa yang mendasari Kak? hmm, hmm. Saya mungkin bergerak dari definisi apa itu pendidikan dulu ya. Mm-mm. Itu kan sebuah upaya sadar yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur dalam rangka membuat perubahan yang sifatnya pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Dalam hal ini juga karakter, karena kita sekarang lagi launching ini ya, profil pelajar Ya, Pancasila dan 6 betul. dimensi. Jadi itu adalah sebuah upaya sadar, itu dulu titik awalnya. Nah, dalam menanggapi atau merespon kasus-kasus kekerasan seksual, dalam hal ini cybercrime yang kita bicarakan hari Mm-mm. ini, Mm-mm. itu tidak cukup pendidikan-pendidikan yang sifatnya hanya menyelipkan saja Ya, beberapa pesan-pesan khusus, tapi memang harus dilakukan secara sistematis, secara betul. sadar sebagai sebuah upaya yang punya kontinum, artinya keberlanjutan. Jadi apa yang diajarkan di level awal di PAUD, dasar-dasarnya apa mengenai prevention, kalau Kak Adi tadi menyebut pencegahan, kemudian di SD apa, SMP apa, SMA apa, sehingga pada akhirnya nanti anak-anak ini punya suatu pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang benar Mm-mm. dalam menghadapi kasus-kasus yang memang potensial menjadi sebuah risiko mereka ketika mereka berinteraksi secara online atau di dunia maya. Nah, menyinggung mengenai resiko sendiri, Bujan, sebenarnya ada 4K yang harus Mm-mm. kita waspadai. Yang pertama itu adalah konten. Mm-mm. Jadi memang kalau kita berbicara pendidikan ya dan menggunakan apa namanya cara pandangnya Ki Hajar Dewantara, kan ada yang namanya tripusat Ya. pendidikan ya. Jadi orang tua, kemudian sekolah, dan juga masyarakat. Kita di tiga ranah ini harus secara sadar melihat 4K ini sebagai sebuah risiko. Yang pertama konten-konten. Jadi konten yang diakses oleh anak-anak itu benar-benar harus menjadi pengawasan kita bersama. Mm-mm. Apakah konten-konten itu memang produktif dan memang relevan sesuai dengan usia mereka. Kemudian yang kedua adalah kontak. Siapa saja yang diajak oleh anak-anak ini berinteraksi di dunia maya. Meskipun mungkin kita tidak mengawasinya 24 jam Ya. atau yang sering saya bilang micromanaging ya. Jadi Mm-mm. nggak usah kita pelototin 24 Ya, jam, justru di sana menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap anak betul. ya. Tapi paling tidak kita punya gambaran besar bahwa anak itu berinteraksi dengan siapa saja. Misalnya dalam kesehariannya. Jadi kita tahu gambaran besarnya mereka berinteraksi dengan Mm. misalnya oknum-oknum atau memang orang-orang yang dalam kategori aman. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan. Harus kita pastikan dalam anak berinteraksi di dunia maya itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan apa, dan harus clear, jelas kita tahu. Mm. Apakah dia memang belajar, melakukan riset, atau misalnya bersosial media, atau misalnya bermain game. Jadi itu harus kita tahu supaya nanti tidak mengarah ke resiko K yang keempat, yaitu komersialisasi, yang hari ini menjadi salah satu pemicu untuk kita melakukan diskusi ya di Ya, movie yang tadi Bujan mention. oke. Ini menarik Kak tentang 4K karena kita itu biasanya ya yang aku tahu nih kayak kalau misalnya kita lagi ngobrol sama orang tua, sama guru-guru, kebanyakan sebetulnya mereka sudah sedikit banyak tahu infonya gitu ya. Cuman kembali lagi ketika sudah berinteraksi dan kegiatan ini yang kita tidak kontrol gitu ya. Ada beberapa inputan dari teman-teman Kominfo.
saya kebetulan juga menjadi salah satu dari relawan yang kita bicara tentang anti hoax dan juga tentang digital gitu ya. Yang saya ketahui adalah mungkin ini masukan ya buat orang tua yang menyaksikan dan juga orang dewasa, para guru. Tolong ketika membuatkan akun itu kan sebenarnya sudah ada aturan main gitu ya, term and condition, usia berapa yang boleh punya akun, kemudian syaratnya sebenarnya ini yang paling mudah, kalau itu akunnya anak-anak yang punya ID password itu orang tua gitu loh. Jadi kita bisa tahu, bisa akses kan siapa aja teman-temannya dan kegiatannya seperti apa. Even itu di WA ya Kak ya. Karena yang paling mengerikan sebetulnya ini saya punya data. Tadi saya juga sempat share ke Kak Puspa. Jadi ada satu data ini kita temukan di salah satu website namanya apa tuh tadi? Nanti saya share deh itu. Oh ini Europol gitu ya. Di Europol itu tentang online sexual coercion. Jadi ketika anak-anak ini tidak diajari, nah ini penting ya, mungkin juga bisa menjadi salah satu tagline KAD, stop atau periksa dulu sebelum menekan tombol enter atau tombol kirim. Apapun yang kita kirimkan, entah itu foto, video, dan lain-lain, itu kita mesti perhatikan apakah itu sudah tepat, apakah itu tidak akan menyinggung orang lain, apakah itu tidak merugikan diri sendiri. Sepertinya itu edukasi yang diperlukan oleh anak-anak ya. Gimana tuh Kak Ade? Iya, setuju. Meskipun apa ya, sebetulnya begini, kalau saya lebih setuju seperti yang Kak Jen tadi, tapi tidak ada stop atau apa, jadi lebih kebalik. Gitu ya. Oke. Jadi boleh juga seperti stop gitu ya, stop itu apa namanya, stop apa tadi untuk menekan gitu ya. Tekan tombol kirim, ya. Jadi menekan beneran. Jadi kalau saya setuju itu, tapi dengan kalimat-kalimat yang lebih apa ya istilahnya, menggiring apa yang kita mau gitu loh. Ya, Jadi ya. ayo, kalau nggak ayo, stop kita apa namanya, stop periksa handphone anak. Nah seperti itu. Oh, terutama kan jadi ada kalau pokoknya bernada negatif seperti itu, berarti akan kepo atau dan sebagainya. Kenapa gitu? Kan justru bagus. Nah, itu kan ada pertanyaan-pertanyaan lagi dan itu akan mencuri perhatian dari Kak Puspa. Hilang ya? Enggak, ini sudah saya invite lagi. Kayaknya jaringan, Kak. Jadi seperti itu kalau menurut ya, karena itu tadi ini seperti kejahatan. Jadi kembali lagi ya untuk yang cybercrime ini, itu yang diharapkan dari kita itu adalah dari pencegahannya tadi kan. Jadi anak-anak seperti dengan bergawai ria, kita harapkan itu dalam pengawasan orang tua misalnya dan sebagainya. Tapi campaign itu yang bikin, kan karena manusia suka yang negatif ya. Jadi kalau udah di stop atau jangan dan sebagainya, itu yang dikepoin. Nah itu kita arahkan. Nah, jadi kita pandai-pandailah untuk memberi tagline dan sebagainya yang supaya itu seperti atau mungkin ini Kak Ade, mungkin gini, ini karena ini jadi tagline dari satu negara yang mereka membuat campaign ini gitu ya. Nah kalau misalnya nih, periksa sebelum tekan tombol enter atau periksa sebelum tekan enter gitu loh, apalah gitu kan, maksudnya jadi pikirannya periksa gitu kan. Nanti takutnya malah ke arah mana. Iya. Pertanyaan, harus ada pertanyaan dulu yang bisa orang seperti itu, yang bisa akhirnya bisa seperti itu. Dan untuk cyber pencegahannya, kalau kok bisa saya belum dikasih ini ya, tapi nggak apa ya, saya pendapat saya lebih kenapa sih latar belakangnya melatar belakangi? Salah satunya pasti ya, salah satu ekonomi ini kan loh ya, jadi apa, jangan dinafikan bahwa ekonomi itu tidak betul, karena anak misalnya nih yang korban, calon korban ya, itu dia mempunyai akses untuk itu karena saat ini kan pas suatu apa ya istilahnya, suatu kepentingan lah untuk dia
berkembang, belajar dan sebagainya dengan gawai. Nah, tapi kalau tidak didukung nih dari Mm-mm. salah satunya dari kacamata ekonomi, dia akan mencari tahu seperti apa sih yang bisa kita dapatkan dari gawai ini seperti itu. Betul. Dan tentunya dia akhirnya sampai korban, akhirnya sampai open BO dan sebagainya kan. Dan Mm-mm. itu ekonomi. Satu, kedua faktor lingkungan. Nah, kalau lingkungan ini jangan dikira yang tidak punya teman itu yang aman gitu ya, karena teman Mm-mm. satunya baik gitu. Itu juga saya melihat dari ada yang menarik dari 1% yang pernah saya lihat juga itu kita setiap diri kita itu cobalah menjadi individu yang bersosialisasi gitu. Mm. Jangan sampai kita tidak punya sosialisasi ini. Saya gambarkan nih ya, salah Mm-mm. satunya dari yang saya akan utarakan itu adalah tentang tikus ya. Ambillah kebahagiaan dari tikus seperti itu kan. Ini ada penelitian tikus ditaruh di tempat tersendiri ya, dikasih dia itu air dan air yang mengandung narkoba atau morfin atau apalah gitu ya, yang adiktif. Dan cenderung tikus itu akan edik terhadap air yang Mm-mm. sudah dicampur dengan Ya, adiktif ya. tadi. Nah, tapi eh, tikus-tikus yang tadi sendiri itu yang sudah adiktif itu dikumpulkan menjadi satu di satu lingkungan, itu Mm-mm. namanya park gitu ya, karena red apa tikus Mm-mm. taman tikus. Itu cenderungnya mereka tidak lagi adiktif, tapi dia sesuai saja, dia lebih banyak minum air biasa seperti itu. Nah, di situ bisa simpulkan bahwa kita ini perlu sosialisasi. Ya, sosialisasi tidak hanya di dunia maya, tapi dengan lingkungan yang bisa bersentuhan dengan langsung, bisa melihat secara langsung seperti itu. Jadi bisa apa ya istilahnya ya, punya teman lah untuk curhat dan sebagainya, tidak hanya di dunia maya. Mm-mm. Mm-mm. Itu kedua adalah sosialisasi sosial ya. Dan ini yang bagus ya, terutama di sekolah gitu. Di sekolah pun sekarang misalnya tidak sampai 24 jam dan sebagainya, bisa dikenakan seperti project gitu kan. Jadi anak itu selalu punya komunitas yang positif dan Mhm. juga punya yang tidak punya waktu-waktu senggang yang bisa negatif seperti itu. Jadi pemanfaatan waktu luang pun bisa diorganisir oleh sekolah misalnya dengan proyek-proyek, apalagi sekarang kan ada kurikulum merdeka seperti itu. Tentunya tidak melulu yang harus di sekolah dengan item-item yang konvensional, tapi cobalah dengan apa yang ada potensi di mereka sendiri seperti itu untuk menjadi apa ya istilahnya pionir-pionir di lingkungannya dengan bakat yang mereka miliki seperti itu. Jadinya dorongan kami sebagai KPPAD selain pengawasan ya kepada seluruh stakeholder yang ada anak, tentunya juga banyak sosialisasi nih gitu. Seperti yang kami lakukan dengan berlian bersama Lindungi Anak seperti itu. Ya. Kami juga ada permainan simulasi berlian. Jadi mereka akan tahu apa-apa hak dan kewajiban mereka tanpa dipaksa, tanpa didoktrinasi, tapi dengan bermain misalnya, dengan simulasi bermain. Dan itu menjadi satu proyek juga mereka. Nah, nanti apa sih yang di kedepannya yang mereka lakukan bila ada waktu luang, seperti yang baru hari ini kita sosialisasikan duta sekolah untuk pelindungan anak. Jadi dari mereka, dari lingkungan terkecil mereka, dari keluarga, kemudian dari sekolah, dia bisa speak up. Nah, dia bisa sebagai pelapor dan pelopor gitu. Jadi kalau ada kasus-kasus yang even bukan dia, tapi dari Ya. temannya, di red park atau di apa istilahnya di sosialisasi lingkungan sosial itu, Mm-mm. ya dapatkan ya itu bisa di sama-sama secara kolaboratif seperti yang terjadi yang di Korea itu kan jadi Ya. akhirnya aktif kan itu untuk Ya. menangkap si akhirnya ternyata pelakunya tidak hanya satu gitu kan, sampai Ya, betul. nah, pengguna juga takut termasuk juga pelaku gitu loh, Betul. dan korbannya yang miris adalah anak-anak gitu yang Ya. banyak gitu.
Seperti itu sih, jadinya belum lagi misalnya ke lingkungan yang lebih besar lagi nih si anak, misalnya kalau di Bali ada desa adat gitu. Nah desa adat harus berbuat apa nih? Nah itu ada yang namanya perarem atau awik-awik kecil ya, perarem lah itu peraturan gitu. Nah, kami juga sudah menginisiasinya untuk dari KPPAD gitu. Jadi ke majelis desa adat nanti akan ke desa adat sampai terkecil ya, desa adat di masing-masing wilayah Mhm. seperti itu. Jadi sebetulnya itu juga kejahatan itu apa sih gitu? Kejahatan itu kan sebetulnya kalau anak jadi pelaku pun itu kan sebetulnya dia korban kan seperti itu. Ya. Awalnya dari karena sekarang dunia maya semua seperti itu. Jadi ya kita harus berbagai lini kita bisa protek. Nah, saya juga nih apresiasi nih dengan Kak Puspa nih dengan bukunya seperti itu kan keren tuh. Jadi bisa apa ya sebagai salah satu pegangan nih kita sebagai Mhm. guru ini misalnya untuk menghadapi situasi-situasi yang keseharian tapi yang tidak bisa kita handle bersama. Nah, itu kalau sudah ada pengalaman yang lain apa enggak gitu. Jadi di sini Oh, itu itu dari faktor ekonomi. ya, ya. Kedua, ya seperti itu. Jadi ciptakanlah taman bermain kita masing-masing, jangan sampai sendiri. Gitu. Kalau sendiri, kalau orang dulu kan juga sendiri, berarti sebelahnya setan gitu ya kajiannya. Setannya apa? Serem, oi. Nanti nanti jadi inget film yang lagi trending itu, Kak Ade. Ya, Iya, itu. Nggak usah sebut deh. Nah, ini menarik banget ya. Ini Kak Puspa kebetulan kena jaringannya sambil menunggu. Ada pertanyaan nih dari peserta live ya. Saya bacakan ya Kak Ade ya. Pertanyaannya seperti ini. Oke, sebentar. Oke, saya cek. Oke, bagaimana cara efektif untuk mengingatkan anak mengenai cybercrime tanpa membuat anak merasa dibatasi dan diawasi interaksi sosialnya melalui HP? Jadi tetap bisa mengawasi, tapi anaknya nggak merasa terbatasi gitu, Kak Adi. Ada masukan kah dari Ibu Maifani? Silakan, Kak Adi. ya, ada banyak sih cara. Saya juga meniru dari pengalaman teman-teman juga. Seperti yang tadi Kak Jen bilang, Kak Puspa juga, bahwa sebetulnya anak itu kan tetap bergantung pada orang tua. Jadi ada pengawasan dong dari orang tua tanpa harus intervensi kayak gitu kan. Nah, ya dengan penjatahan itu waktu data dikasih ya seperti itu. Jadi ketua kami pun ketua KPPAD putrinya dipraktekkan lah di keluarga dan semua teman-teman juga banyak yang memakai sistem itu gitu loh. Jadi akses untuk itu terkontrol oleh orang tua tanpa harus anak karena ada kesepakatan sama anak kan. Jadi jam-jam tertentu dengan pengertian namanya udah kesepakatan berarti karena ada pengertian sebelumnya. Jadi jam-jam apa sih yang penting untuk tidak kamu bergawe ya seperti itu kan. Jadi itu untuk kesehatan kamu untuk tidur, istirahat ataupun juga untuk bermain. Nah, bermainnya juga bisa dengan hobi seperti itu. Nah, terus itu dari orang tua nih. Kalau dari guru ya udah jadi gini kita kasih yang namanya project. Nah, project itu kan ada kronologis. Ya, kronologisnya bisa diceritakan dong. Terus juga ada juga namanya seperti proposal. Jadi kalau project itu kan anak-anak harus presentasi apa yang akan dikerjakan. Dari situ kan kita bisa memantau timingnya, terus apa saja yang akan dan terbayang oleh anak akan dilakukan. Nah, dari situ bisa kita masuk tanpa menggurui, tapi Ya. dengan aturan main. Jadi semuanya itu ada aturan main yang sudah disepakati oleh anak. Ya, kalau sudah sepakat oleh aturan main itu, berarti kan tidak ada pemaksaan, gitu kalau menurut saya. Saya juga menerapkannya seperti itu. Jadi dalam permainan, misalnya dari permainan simulasi berlian, nah itu ada kesepakatan. Nanti cara permainnya seperti ini loh. Oke, sepakat, sepakat. Ya anak-anak tidak terinvensi kan, apa tidak Intervensi, dipaksakan. ya, Gitu. betul, betul. Mereka akan mengeluarkan pendapatnya dengan bebas, tapi dengan rule. Jadi role itu bisa dimainkan oleh yang lebih tahu atau yang lebih mengerti ataupun orang tua. Itu sih
Kalau Di- menurut saya tanpa tanpa ada kata jangan, tanpa ada Hmm, pemaksaan, sepakat dulu dari awal semua tuh ada perencanaan. Di keluarga oke. ada perencanaan untuk bergawe ria, di sekolah juga mendukungnya dengan proyek, dengan Mhm, eh, apa istilahnya dari pemantauan dari mhm, kronologi sampai hasil yang ada, outputnya apa dari proyek tersebut. Nah, mhm. anak enjoy nih karena sepakat gitu. Terus belum lagi dia punya komunitas, komunitas keluarga, komunitas teman-teman sebaya misalnya. Nah itu apalagi kelompok kerjanya untuk proyek itu misalnya. Mhm, Wah, jadi anak-anak kan bebas. Jadi mhm, sedikit mungkin kesendirian, mhm. terus wasting time Ya, itu bisa ya. dipangkas. Itu sih Mhm. menurut saya untuk ibu Oke. siapa? Terima kasih. Mei Vivan, ya. Ada pertanyaan tadi Kak Puspa waktu Kak Puspa sempat live. Ya, Eh, Bu maaf Mevi ini. tanya, nggak apa-apa. Ya, Kita paham kok. Kalau kita sudah bicara di apa ya di dunia cyber, itu kendala jaringan adalah sesuatu yang paling susah untuk ya, diprediksi. Oke Kak, tadi ada pertanyaan. Tadi sudah dijelaskan ya sama Kak Ade, ya, tapi aku juga pengen dapat pendapat nih dari Kak Puspa. Jadi pertanyaannya lebih kepada bagaimana kita bisa mengawasi anak-anak ketika melakukan interaksi ya di dunia maya gitu tanpa merasa terbatasi atau tanpa merasa diawasi. Tadi Kak Ade sudah banyak berbicara kayaknya lebih banyak ke sisi orang tua ya Kak Ade ya. Nah, mungkin kalau Kak Puspa Guru. coba kalau Kak Puspa dari sisi praktisi pendidikan, kira-kira tools apa aja nih yang bisa diinformasikan buat guru-guru nih terutama Kak Puspa? Hmm. Pertama sebelum kita ke how, Bu Jen, saya ingin menekankan sekali yang paling terpenting adalah mengetahui why-nya. Kenapa kita Mhm, melakukan pembatasan, kenapa kita melakukan filtrasi dan sebagainya macamnya. Jadi dalam rangka kita memperdalam why-nya itu, tahap yang paling pertama adalah orang tua harus mengedukasi diri sendiri. Jadi memang mencari informasi mengenai resiko-resiko, konsekuensi berinteraksi di dunia online dan sebagainya macamnya, mhm, sehingga orang tua bisa mempunyai komitmen yang kuat dalam membuat sebuah kedisiplinan, dalam hal ini disiplin positif di rumah ketika mhm, ingin memberikan akses gawai kepada anak atau mungkin internet kepada anak. Nah, setelah orang tuanya teredukasi, baru kita mengedukasi anak. Nah, ini khusus untuk anak yang memang sudah bisa diajak berdiskusi, berdialog. Kita memang pelan-pelan harus mengajarkan konsekuensi-konsekuensi apa saja yang memang timbul dari kegiatan-kegiatan mereka ketika berinteraksi secara online. mhm. Nah, untuk anak-anak yang sudah bisa diajak berdialog, titik berangkatnya dari sana sehingga bisa membuat kesepakatan-kesepakatan yang tadi sudah dibuatkan, yang disampaikan oleh Kak Adi. Dan Mhm, kesepakatan-kesepakatan ini penting, kenapa? Karena dalam rangka membuat sebuah kebiasaan atau dalam hal ini kesepakatan, kalau itu sifatnya aturan atau top down approach, maka yang mhm, memiliki kepentingan hanya orang tua. Tapi ketika kita membuat sebuah kesepakatan, maka yang memiliki kepentingan dan motivasi melakukannya adalah dua pihak, orang tua dan juga anaknya. Karena ini sebuah sesuatu yang menjadi apa ya persetujuan bagi kedua belah pihak untuk melakukannya. Jadi kalau membahas tentang how-nya tadi sudah dimention oleh Kak Ade ya, lewat kesepakatan. Sementara how yang lain kita juga bisa melakukan auditing. Jadi auditing itu banyak sekali mhm, tools yang ada. Bapak Ibu bisa cek extension Google banyak sekali memang apps-apps yang bisa dilakukan untuk melihat apa saja aktivitas yang dilakukan anak dari jarak jauh dari HP kita. Kemudian mhm, juga ada apps-apps yang memang melekat di HP, bisa dicek juga di Play Store banyak, sehingga bisa membatasi misalnya jamnya. Kalau ya, memang durasi anak dibatasi, nah, ini kembali lagi masalah konsekuensi. Salah satunya yaitu kesehatan mata dan postur tubuh. Jadi ya, dampak buruk dari teknologi selain kesehatan mata karena terlalu lama di depan screen juga postur tubuh karena diam dalam satu mhm, posisi yang lama. Nah, ini juga berpengaruh juga pada akhirnya ke ini apa namanya pola makan. Karena biasanya kalau terlalu lama di depan screen antara dia ngemil memang ada makanan di dekatnya mhm, atau memang dia tidak makan seharian penuh karena memang tidak sadar dia lapar gitu. Jadi banyak sekali dampak kesehatan di sana. Nah, jadi banyak sekali tools-tools Bapak Ibu bisa cek dan mulai Google apa saja yang memang bisa
di apa istilahnya diinstal ya di HP ataupun mungkin di laptop, sehingga itu bisa membantu Bapak Ibu secara teknologi dan tidak 24 jam ya mengawasi anak. Ya, Tapi yang paling terpenting menurut saya adalah menumbuhkan kesadaran itu. Sehingga ya. anak-anak kita tanpa diberitahu pun punya kesadaran, punya kemandirian mengambil keputusan dan mengetahui kenapa penting melakukan pembatasan, kenapa penting mengakses hal-hal tertentu saja, karena mereka tahu di sana. Dan juga punya keterampilan, misalnya dalam segi riset, misalnya apa saja yang harus di browsing, bagaimana memilih situs-situs yang aman dalam rangka apa namanya mencari pengetahuan tertentu atau situs-situs yang valid untuk mencari informasi tertentu. Jadi itu sih Bu Jan menurut saya. Oke, setuju sekali dari pendapatnya Kak Ade dan juga dari apa yang menjadi pendapat dari Kak Puspa. Satu lagi mungkin saya bisa kasih akses Bapak Ibu, sahabat-sahabat kami yang saat ini terlibat ya di live maupun nanti yang akan menikmati recordingnya. Bisa cek di IG-nya Turn Back Hoax gitu ya. Itu banyak sekali dikupas tentang apps yang tadi Kak Puspa sebut gitu ya. Jadi betul yang harus diedukasi adalah orang dewasanya dulu. Sebanyak mungkin mendapatkan info-info yang bisa membuat kita jadi ini ya lebih melek teknologi gitu ya, melek digital sehingga kita juga bisa mengajarkan ini ya, menjadi teladan lebih tepatnya, meneladaninya gitu ya buat anak-anak. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih Kak Ade. Nah, ini menarik pertanyaannya. Ya, dari Aji Suara kalau saya tidak salah sebut ya. Kak Ade mau tanya informasi pendaftaran duta. Tadi kan disebut soal duta itu Kak Ade. Bagaimana ya? Boleh di-mention tuh Kak Ade. Silakan. Ya baik, terima kasih. Kalau pendaftaran duta itu nanti lewat sekolah. Ya, karena ini adalah duta sekolah untuk perlindungan anak. Jadi nanti pasti disilahkan untuk tanya ke sekolah masing-masing. Nanti di sana pastinya dari dinas sudah share ke form apa gitu kan, di form mana yang harus diisi itu tentang biodata. Dan itu yang menariknya tadi juga banyak pertanyaan, itu harus bagaimana sih untuk duta sekolah. Kita menginisiasinya dengan surat yang murah nih, yang murah apa ya istilahnya, bukan murah tapi yang mudah gitu. Surat ada KPPAD Bali seperti itu. Jadi surat tentang apa yang mau bertanya ke, atau mau melaporkan ke, atau hanya bercerita tentang temanya dengan anak. Pelindungan anak tidak hanya diskusi, apalagi misalnya seperti cybercrime ini, ada dia mendengar gitu, ya kan? Bahkan kalau speak up, kalau dia korban bisa speak up di situ tentang cybercrime. Nah, terus bersurat itu juga bisa kalau masih di jalur yang lurus, tidak terkombinasi apapun, dia bisa bercerita tentang pemenuhan hak anaknya gitu. Harapan dia pendidikan, harapan dia tentang kesehatan untuk anak-anak ya, diri mereka sendiri dan teman-temannya gitu. Terus pelindungan-pelindungan yang lain seperti misalnya nih dari daerah yang terdampak atau sangat riskan dengan bencana alam. Nah, dari situ kok nggak ada sih kayaknya pelindungan untuk anak-anak untuk ini, misalnya kayak gitu bisa dipikirkan gitu sih. Jadi menarik sih. Jadi ini juga dari ide-ide dari semua anak-anak gitu. Kita dari forum anak daerah Provinsi Bali ternyata dia ini apa mendengarkan kami anak-anak gitu. Dengan apa? Ya udah kalau karena kami dari pelindungan anak kita bisa berkolaborasi bersama dengan dinas apa enggak gitu. Jadi itu sih, dan tanggapannya sangat positif. Terima kasih sudah bertanya. Nanti mohon menghubungi sekolah masing-masing. Ini sekalian ya, menurut saya pas banget gitu loh momen hari ini Kak Ade dari KPPAD Provinsi Bali memberikan informasi bahwa pemerintah pun sangat peduli. Komisi Perlindungan Anak Provinsi juga sangat peduli. Kita nggak bicara jauh-jauh, Bali aja dulu ya, kita tuntaskan gitu ya. Teman-teman yang diinisiasi oleh Kak Puspa dan juga yang lainnya sangat peduli, sudah melakukan banyak intervensi. Jadi sebetulnya khususnya untuk Provinsi Bali kita sangat berbangga bahwa ternyata kita nggak ada yang tutup mata gitu. Kita tahu ada kasus-kasus di lapangan.
Saya sepakat dengan KPPAD Provinsi Bali tadi. Justru kita fokus kepada pencegahan. Apa yang bisa kita lakukan untuk tidak apa ya istilahnya meminimalkan lah ya. Kalau meniadakan masih agak sulit, tapi meminimalkan gitu ya. Dan juga memberikan edukasi kepada orang tua untuk jauh lebih aware ya, seperti Kak Puspa bilang. Orang tua sudah harus mulai melek teknologi. Orang tua harus tetap mau belajar. Kalau mengandalkan ke sekolah aja nggak cukup. Kita sebagai orang dewasa yang justru harus menjadi teladan. Tadi udah banyak sekali kita kupas gitu ya. Saya rasa ini kalau mau dibicarakan terus-menerus bisa nggak selesai-selesai gitu. Karena kita bertiga suka bicara. Jadi sepertinya kita akan coba atur kembali dengan tema yang lebih spesifik. Kita bisa mungkin membahas ini di forum secara offline, Kak Ade, lebih mendalam lagi, bisa mengundang guru-guru secara spesifik atau orang tua atau praktisi atau apa ya nanti ke depan. Saya berharap sebenarnya ini hanya gimana Kak Ade? Oh iya, sekali launching bukunya, ya betul sekali. Sekalian Nanti di kita agendakan. idenya seperti ini Kak Puspa, KPPAD bikin simposium, bahas bukunya ya. Undang saya jadi moderator. Kolaborasi lagi. Nggak kerja bareng. Memang harus kolaborasi menurut saya karena ini sesuatu seperti gunung es gitu ya. Yang muncul di permukaan itu baru sebagian kecil, tapi di dalam masih banyak lagi kasus-kasus yang perlu kita selesaikan bersama-sama. Oke, tanpa mengurangi rasa hormat karena waktu juga, masing-masing juga saya yakin kesibukannya luar biasa. Saya ingin mendapatkan closing statement mungkin dari Kak Puspa dulu. Silakan Kak Puspa. Ya, memang menghadapi kasus cybercrime khususnya yang klaster ini ya, kekerasan berbasis Ya. gender atau seksual online ini perlu empati yang sangat besar, Bu Jen. Jadi spektrumnya banyak sekali. Tadi Kak Ade mention rata-rata yang memang ekonominya menengah ke bawah yang mudah tertarik. Menurut saya ini memang apa ya, wajar karena mereka tidak akan memikirkan masalah harga diri dulu, tapi makan besok dulu. Kalau memang apa namanya kebutuhannya makan, saya kira ngomong banyak masalah pengetahuan tentang ini, bahaya cybercrime tidak akan masuk ke kepala. Jadi kita harus benar-benar melihat kasus ini secara sensitif dengan empati yang sangat besar, spektrumnya sangat banyak, termasuk juga gaya hidup anak-anak muda sekarang yang memang sangat tinggi sehingga apa ya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Jadi tidak bisa kita pukul rata dengan satu solusi dan memang butuh pendekatan-pendekatan humanis dalam hal ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing korban di dalamnya. Kemudian untuk peran, Bujan tadi benar kata Bujan, ini rumah kita bersama, jadi memang harus kerja bareng. Anggap saja sekarang ada kebocoran begitu karena hujan deras ya, jadi memang harus kerja bareng. Ada yang memperbaiki mungkin atapnya, ada yang menyapu, membersihkan dan sebagainya macamnya. Dan kita memang harus berbagi tugas di sini sesuai dengan porsi masing-masing, kapasitas masing-masing dan power yang dimiliki masing-masing ya. Jadi memang kedepannya ini kita perlu berpegangan tangan untuk sama-sama melakukan intervensi baik itu secara soft maupun hard ya. Kalau memang Kak Ade kan di kebijakan nanti mungkin bisa lebih menggunakan hard powernya untuk mendorong ya kebijakan-kebijakan yang memang pro dalam penanganan cybercrime khususnya di KBGU-nya. Terima kasih Kak Puspa. Itu tadi jelas, lengkap, singkat, padat, tepat sasaran. Oke, next dari Kak Ade yang mewakili Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Provinsi Bali. Silahkan closing statement-nya. Terima kasih. Kata aja nih, satu kata dulu nih. Bukan kalimat, satu kalimat. Jadilah kita sebagai individu yang bersosial dan berani bicara. Seperti itu sih. Kenapa? Jadi menguraikan semua dari Kak Puspa, Kak Centina, dan saya sendiri tadi. Speak up apapun. Seperti yang sekarang, kita kan juga speak up gitu ya. Jadi kita menyalurkan, jangan takut untuk speak up, bicara. Dan kita ikut komunitas tertentu gitu ya, komunitas dalam artian kalau kita anak sekolah nih, komunitasnya di sekolah gitu. Orang tua juga gitu, komunitas dong, komunitas seperti sekarang misalnya komunitas komite gitu ya, komite di sekolahnya Kak Puspa, sekolahnya Kak Jen gitu, atau semua
lingkungan. Buatlah red park atau taman bermain kita sendiri. Tentunya kebutuhan akan perhatian, perlindungan, dan juga kenyamanan, kesenangan yang ada di komunitas. Ya, itu. Uh, ya, itu aja. Jangan takut untuk Disimpan dulu Kak Ade untuk sesi berikutnya lagi. Next. Soalnya ini tidak akan menjadi bahasan yang cukup sekali karena kita akan coba untuk menggalinya. Prinsipnya bahwa hari ini adalah menjadi pemantik dulu. Bahwa ini ada sesuatu yang krusial yang harus kita sama-sama duduk ya sebagai orang dewasa mewakili anak-anak. Kita tidak mau ini terjadi di anak-anak kita di Bali. Kita ingin anak-anak kita di Bali aman, gitu, dan juga di seluruh Indonesia tentu saja, sehingga apapun yang kita bahas, apapun yang ingin kita lakukan itu bisa komprehensif dan bisa dilakukan secara bersama-sama. Setuju sekali, terima kasih buat masukannya dari Kak Puspa, dari Kak Ade, Sesinya Bu Dian, luar biasa. sama-sama. Thank you buat kehadirannya dari Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Provinsi, juga Kak Puspa yang luar biasa ya untuk aku senang sekali gitu loh karena yang aku ajak ngomong ini sahabat-sahabat saya sendiri gitu ya. Dan kita sudah terbiasa berbicara seperti ini, berdiskusi yang deep talk seperti ini ya. Satu lagi mungkin yang akan menjadi closing statement dari pertemuan diskusi kita secara online hari ini, ada satu hashtag yang coba saya ingin angkat, yaitu my body is my right. Jadi tubuhku itu adalah hakku. Adik-adikku tercinta, anak-anakku tersayang, ingat bahwa tubuhmu itu punya hak. Kamu punya hak ya untuk berkata tidak mau, no. Kalau ada orang yang minta kamu foto untuk mempertunjukkan anggota tubuhmu, kamu boleh bilang saya nggak mau, nggak boleh. Ya, itu boleh kamu lakukan. Kalau yang itu boleh, harus malah ya. Terus tadi kita sudah sepakat, sebelum tekan, kirim, atau enter, periksa dulu. Apakah ini aman? Apakah yang kamu kirimkan foto, atau video, atau percakapan, itu tidak akan merugikan dirimu sendiri. Tanya papa mama kalau tidak tahu. Tanya gurumu, tanya orang dewasa di sekitarmu. Ya, untuk adik-adik, anak-anak tercinta, semoga ini juga bisa diterapkan oleh orang tua, para guru, siapapun. Dan nanti kita akan ketemu lagi di kesempatan-kesempatan yang lain, mungkin dari KPPAD ya Kak Puspa yang akan menginisiasi, atau juga dari Kak Puspa dan tim, kita akan kumpul lagi. Gantian hosting. Kita tunggu tentunya ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih Kak Ade, terima kasih Kak Puspa, terima kasih teman-teman sahabat-sahabat yang sudah berkenan untuk gabung di acara IG Live kita. Dan mohon maaf jika tidak bisa banyak kita bertukar pendapat karena memang waktu, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, perilaku yang mungkin tidak berkenan. Semoga hari ini semua informasi bisa diterima oleh semua pihak. Sekali lagi, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. Bye-bye. Bye.